Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Anda semua. Apakah sudah makan? Walaupun nggak makan, minimal makan nasi nggak apa-apa lah. Makan coklat nggak apa-apa lah. Siapa yang libur hari ini, Tegar? Oh, Aidil. Oke. Oke, berdoa dulu kita, Tegar. Siap, Kak. Mulai. Oke, waalaikumsalam, selamat siang. Oke, yang sampahnya di bawah meja silakan diambil dulu. Siapa piket? Hapus papan piket. Yo Lingga, hapus papannya Lingga. Oke, pada hari ini kita belajar PKN-nya apa ini? Buka halaman 152. 152. ATHG. Apa itu A-nya? Ancaman. Apa itu ancaman, Adnan? Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Oke, itu namanya ancaman. Kalau tantangan? Apa itu? Coba Andre, apa itu tantangan Andre? Menurut kepalamu aja. Apa itu tantangan? Apa tantanganmu ke sekolah? Bangun pagi. Itu ancaman atau tantangan itu kalau bangun pagi? Tantangannya. Jadi kalian sering begadang, main game, akibatnya apa? Susah bangun pagi. Kalau ancaman? Ancaman ke sekolah apa pagi-pagi? Apa kira-kira? Terlambat. Ancamannya misalnya Rapi, dia tinggal di hutan misalnya. Ada harimau yang mau menerkamnya, itu ancaman itu. Atau di palak misalnya, di palak Pajri di jalan, nah, itu namanya ancaman. Jadi kita harus cepat-cepat pergi sekolah supaya nggak dipalak. Nah, itu namanya ancaman. Kalau tantangan, yaitu tadi. Nah, bangun pagi. Halangan. Nah, apa ini halangan? Ban bocor, apa lagi? Sakit, apa lagi? Bensin nggak ada, apa lagi? Satu lagi apa lagi? Gangguan. Apa itu gangguan? Basra diajak cabut sama Irsyad. Itu gangguan. Jadi harus jauh-jauh dari Irsyad. Nah, jadi kita belajar pada hari ini ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan pada negara kita. Nah, yang pertama itu ancaman. Ancaman itu apa? Terbagi apa saja? Lihat buku kalian. Ancaman apa? Yang pertama, militer. Apa itu ancaman militer, Yusuf? Baik bersenjata maupun tidak bersenjata.
Diancam militer sama negara lain, dihadang pakai rudal, pakai bom, atau pulau kita diambil sama negara lain. Bisa nggak pulau kita diambil? Apa pulau pernah yang diambil negara lain? Apa Ronald? Apa Ronald? Cipadan dan Ligitan itu berseteru Indonesia dengan Malaysia. Mereka itu berseberangan dekat-dekat. Akhirnya pulaunya itu. Habis itu apa lagi? Ancaman apa? Non militer ini seperti apa kira-kira? Politik, apa lagi? Sosial budaya. Biasanya Fajri pergi keluar pakai celana panjang gara-gara sering nonton Korea, akhirnya dia pakai celana pendek aja, pakai singlet aja ke pasar. Pakai kacamata dia. Itu ancaman budaya kita itu. Itu namanya ancaman non militer. Kalau cyber gimana? Hacker masuk nggak? Masuk. Habis itu apa lagi? Hibrida ini asal katanya hibrid. Apa tuh hibrid? Gabungan. Motor Pazio, Yamaha Pazio hibrid. Ada listriknya, ada pakai bensinnya. Jadi kalian itu otomotif sekarang tidak perlu mesin. Ada juga sepeda listrik. Mobil sekarang banyak yang hibrid. Di atas 120 km dia nggak pakai bensin lagi, dia pakai listrik aja. Itu sering. Oke, ini namanya ancaman. Dari ketiga ini ada yang ragu kalian? Kalau ini main tentara-tentaraan, kalau ini enggak tentara-tentaraan, kalau ini bisa jadi gabung-gabungan. Paham kira-kira? Habis itu nama apa lagi? Belajar kita lagi tantangan. Coba lihat buku lagi. Apa aja isi tantangannya? Percobaan. Jadi di sini banyak macamnya ini. Ini ada ancaman. Percobaan invasi asing. Atau yang paling gampangnya Belanda datang ke Indonesia, agresi militer 1, militer 2, itu namanya tantangan yang dihadapi. Habis itu apa lagi? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu korupsi, Yusuf? Mengambil hak orang lain. Kalau kolusi, apa itu Ronald? Apa itu kolusi? Jadi kolusi itu adalah kong kali kong sesama kita. Bikin jembatan 2 miliar, ketuanya si Rapi, wakil ketuanya si Yusuf, kepala tukangnya adalah si Habib. Yang beli semennya si Zaki. Walaupun si Habib nggak pandai tukang, tetapi tetap dia yang mengerjakan. Habis itu apa lagi? Nepotisme. Apa itu nepotisme? Secara kekeluargaan. Ketuanya ayah si Ronald, wakilnya adik ayahnya, kepala tukang borongnya, kemenakan ayahnya. Gitu aja terus. Habis itu apa lagi yang nomor 3-nya? Kriminalitas di kalangan masyarakat. Kriminalitas ini banyak macamnya. Bisa yang kecil, bisa yang besar. Kalau Bapak lempar ke kepalanya si Adnan, kriminal nggak? Kriminal. Itu udah HAM itu. Tapi kalau Adnannya mau dilempar, gimana lagi? Lempar saja saya Pak. Kepala saya tahan, bagus. Di halaman 154 itu ada gambar tank sama mouse. Tuh kalian mouse? Itu mouse komputer loh. Lihat belakang lagi. Hambatan atau halangan. Apa itu halangan, Habib? Baca di buku, Habib. Apa itu halangan dan hambatan? Secara sederhana, hambatan dapat dipahami sebagai
salah satu hal internal yang menghalangi upaya atau melemahkan usaha untuk mencapai tujuan. Jadi melemahkan untuk mencapai tujuan. Jadi seperti kalian pergi sekolah, halangannya pertama adalah ban bocor, minyak nggak ada, uang nggak ada, hujan deras, matangan tuh masuk nggak? Teman yang ngajak cabut, walaupun sudah di SP1 tetap mengajak cabut. Karena cabut adalah segalanya bagi dia. Ya Basrah. Ya. Sekali-sekali kata Basrah. Oke, bentuk-bentuk dalam hambatan integrasi. Apa yang pertama? Jadi agak kurang apresiasi. Apa contoh apresiasi? Misalnya si Rafi, misalnya bapak suruh Rafi beli nasi, datang nasinya bapak ambil aja, nggak ada bapak terima kasih, nggak ada hati-hati jalan Rafi, nggak ada, itu kurang apresiasi. Tapi kalau di sini untuk keberagaman, di sini apa ini? Kurangnya respect. Sering membuli kawan berdasarkan suku, woi Jawa, woi Nie, woi Batak, woi Lele. Sering seperti itu. Di luar sana, kita di sini selalu toleransi. Karena sekolah kita ini adalah contoh untuk Damas Raya, untuk yang bagus-bagusnya. Pergilah kalian ke pulau, itu orang Jawa dicemeh-cemeh itu. Nggak ada dipuji-puji, nggak ada berteman. Yang Jawa-Jawa aja teman, Minang-Minang aja, Batak-Batak aja. Kalau di sini, semua sama. Apalagi untuk hal-hal misalnya cabut, nggak pandang suku itu. Mau cabut langsung hilang semua. Apalagi belajar sama Bu Rice, udah siang hilang kalian lagi. Tapi alhamdulillah udah dapat SP1 ya. Siapa aja SP1 kemarin? Jadi Lembang adalah tokohnya. Kemana kamu kemarin Lembang? Sedang ngantar mama, kok nggak balik? Perbaiki motor? Serius? Oke, di bawahnya apa lagi? Kurangnya semangat toleransi. Toleransi ini sharing sesama agama. Temannya sholat, Rafinya ketawa. Untunglah bapak nggak sekelas sama Rafi waktu dulu. Kalau sekelas bapak sama Rafi ketawa aja kata. Kalau sesama agama lain, dengan agama lain kalian sudah saling menghargai, sudah bagus. Tetapi kalau pas sholat siang, mulailah kalian ketawa-ketawa. Habis itu apa lagi? Sikap egois. Jatuh si Zaki di motor, bukannya ditolongin malah ketawa dulu. Apakah iya? Ya, sering kalian seperti itu. Lebih banyak kalian seperti itu daripada menolong langsung. Waduh, kenapa jatuh Habib? Nggak pernah kalian. Paling ketawa dulu, udah habis ketawanya, baru dibantu. Di sini apa lagi? Ketimpangan, ketidakmerataan jadi bangunan infrastruktur yang tidak memadai bisa juga mempengaruhi hambatan-hambatan untuk penyatuan Indonesia. Habis itu apa lagi? Gangguan. Gangguan itu dari luar atau dari dalam sebenarnya? Apa sebenarnya gangguan itu? Dari luar banyak atau dari dalam? Kalau menurut si Zaki, apa itu gangguan Zaki? Apa itu gangguan? Sama aja kayak hambatan, melemahkan. Di sini apa contohnya? Kesenjangan sosial. Ketika terjadi kesenjangan, kalian akan terjadilah iri, terjadi sakit hati, yang kaya sombong. Misalnya HP-nya iPhone 17 Pro Max misalnya. Kawannya minta foto, nggak mau, memori penuh katanya. Kan ada-ada aja. Bib, pinjam HP-mu Bib, bikin sinematik CB. Nggak bisa, HP-ku penuh memorinya. Itu namanya kesenjangan ekonomi. Atau yang kaya misalnya nggak mau main game FF, dia maunya PUBG aja. Karena HP-nya HP kentang, dia nggak selevel sama kalian.
Ada orang seperti itu? Ada, kadang-kadang ya. Habis itu apa lagi? Makin berkurangnya sumber daya. Apa hasil sumber daya alam Sumatera Barat? Itu hasil alam atau hasil kebun? Nah, sumber daya alam itu batu bara, apalagi emas, apalagi apalagi banyak itu sebenarnya. Seperti si Saddam itu sumber daya alam itu. Ngapain si Saddam mendulang emas? Walaupun caranya ilegal, itu nggak boleh. Jadi kenapa kita belajar ini? Ancaman Indonesia ini karena kalian di umur kalian ini harus PK. Kalian itu harus tahu bagaimana ini mengancam negara atau tidak mengancam. Ini mengambil kekayaan atau enggak. Nah, nanti ada pulau itu banyak emasnya diambilnya sama negara lain. Mau aja kita? Kan enggak. Jadi memang untuk kita semua. Nah, jadi sering seperti itu. Dibiarkan saja. Tapi kalau kalian Bapak yakin enggak juga seperti itu. Pena aja dipinjam teman, ingat kalian kan? Pena dan miang. Wah. Sandal dan miang. Apalagi sholat, hilang-hilang sandal sana kan? Nah. Habis itu apa lagi? Rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi kalian harus sadar ini mengganggu Indonesia atau enggak. Apa contohnya yang mengganggu Indonesia sekarang? Apa kira-kira? Son Horek sebagian cinta sekali, sebagian benci sekali. Nah, jadi Son Horek itu kayak motor Suzuki. Kalau yang suka sekali, kalau yang benci sekali. Ya Nan? Wah, 3 juta nego Nan. Oke, lanjut poinnya lagi. Integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Baca Randy. Yang paragraf kedua. Dalam negeri integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Adapun nasional dijelaskan sebagai yang bersifat kebangsaan karena asal berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi integrasi nasional dapat berarti pembaruan suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Rodin mengatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dalam pemerintahan wilayah. Nah, jadi penyatuannya. Kalau di kelas kita ini udah integrasi belum? Udah bersatu kita belum? Sudah. Walaupun berbagai macam suku bangsa, agama kita tetap bersatu, nggak ada beda-bedainnya. Paling bully-bully dikit ya, bully-bully lingga kalian ya. Ketawa-ketawain lingga kadang. Wah, kamu sok tahu lingga kata. Iya lingga. Wah. Oke, lihat belakangnya lagi halaman 158. Itu ada gambar, nggak orang gambar ngapain itu, Habib? Nah, main perang-perangan. Itu bukan perang ya, tapi main perang-perangan. Jadi gara-gara kita sama-sama berjuang, itu menimbulkan rasa kebersamaan yang tinggi. Percaya nggak kalian? Sama-sama susah, habis itu kalau kalian udah sukses, pasti kalian ingat teman kalian. Jadi jangan seperti kacang lupa kulitnya, udah dibantu teman, nah melawan lagi. Di sini ada syarat integrasi. Baca OCA yang halaman 158. Menurut William F. Cockburn, dalam Haryati dan Haryati 2014 syarat terbentuknya integrasi adalah sebagai bentuk anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Terpenuhinya kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oke, lanjut Janu. Nah, tunggu. Jadi anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan. Yang nomor 2, menciptakan kesepakatan. Kalau angkat kaki ke atas meja sopan nggak? Nggak. Berarti kita sudah mencapai kesepakatan norma.
Kalian pacaran pegang-pegangan di depan kantor boleh nggak? Nah, nggak boleh. Itu sudah mencerminkan kalian itu sudah sepakat, itu nggak sopan. Tapi kalau pegang-pegangan di belakang WC ya, Bib? Nah, boleh, Bib? Tetap nggak boleh. Nomor 3-nya apa lagi? Norma sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah. Jadi tahun 1970 angkat kaki ke meja tetap nggak sopan, sekarang tetap nggak sopan. Nah, jadi lestari budayanya itu. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk integrasi. Di sebelahnya lagi, faktor pendorong integrasi. Siapa baca? Ronald baca, Ronald. Terdapat sejumlah faktor pendorong integrasi nasional, antara lain sebagai berikut. 1. Adanya perasaan senasib dan Andre. perjuangan yang diakibatkan faktor sejarah Indonesia. 2. Adanya konsensus nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Pancasila dan simbol yang dibuka. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan masyarakat Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul dan berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, itulah faktor pendorong. Faktor pendorong supaya kita bersatu. Yang pertama itu adalah senasib. Gara-gara kita merasa senasib, makanya kita bisa bersatu. Sama-sama susah dulu. Nah, habis itu lagi ada tekad. Apakah kalian punya nasionalisme yang bagus? Diri kalian? Nonton bola Indonesia, kalau kalah Indonesia marah nggak kalian? Wah, jadi itu adalah salah satu nasionalisme yang paling bisa kalian contohkan. Nah, itu ninju-ninju meja mau kalian tuh nggak gol. Nah. Sebelahnya apa lagi? Faktor penghambat integrasi masyarakat yang heterogen, terlalu banyak macamnya. Hete lawannya homo. Homo itu satu, sama. Nah, homogen itu sama, heterogen itu berbeda-beda. Kenapa di pasar ada orang jual emas nggak ada iri-irian? Emas di sini, emas di sini, emas di sini, nggak ada iri. Kenapa? Kenapa? Di sini jual sayur, kok nggak ada mereka bertengkar? Nah, karena di pasar itu harus sama, homogen. Jadi ini los daging aja semuanya. Kalau jualan sate di sini jualan sate juga. Di sini jual bakso, di sini jual cendol. Ada nggak orang di sini jual ikan, di sini jual bakso? Kan jarang. Nah, di sini jual daging, di sini sebelahnya jual kue, kan nggak ada. Nah, itulah beda pasar dengan negara. Negara itu banyak heterogen, di pasar itu homogen. Satu slotnya. Nah, apalagi wilayah yang sangat luas. Darmasraya aja ada kalian kelilingi belum? Belum. Nah, jadi Sumatera Barat, anak CB kemarin kemana pergi touring? Kalan Panjang. Mana? Jambi. Ke Kerinci. Oh. Habis itu minta izin lagi. Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Langsung marah-marah Pak Agus. Ngapain diizinin si Yusuf, si Andre? Mereka pergi apa? Pergi perkumpulan anak CB. Rupanya si Randy juga mau ikut, tapi motornya belum bisa ya Randy. Lu nggak minta izin juga kamu hari itu ya? Ah, kan iya. Oke, berhitung aja lah. Bapak mau bagi kelompok. Dari 6, 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3. Ronald. 1 lah gitu. 1, 2, 3. Oke, silakan berkumpul dengan sesama temannya. 1, 2, dan 3. Cari temannya. Pindah aja.
Jadi tugas kelompoknya ini ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Di mana Ocha duduknya Ocha? Kelompok berapa? Tapi enggak 2. Kelompok 1. Ini masing-masing kelompoknya. Ini soalnya 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setengah jam cukup nggak kira-kira? Oh, silakan diskusi dengan teman-temannya. Di 1 per kelompok aja, di tengah-tengah buku, kertas lembar. Hilang lah. Apa, Bib? Harus bekerja sama. Apa itu jawabannya? Dipikirkan. Nanti kita presentasikan. Di buku ada materinya, ada. Mau lihat Google boleh. Apa Janu? Basra, jangan bermenung aja, keluarkan pendapatmu. Ada yang ragu boleh tanya Bapak ya. Piket kita ada jalan nggak piket? Ada. Siapa paling pemalas piket? Yusuf. Gak pernah piket kamu, Sub? Baru ambil buku. Si Yusuf katanya kemarin nggak dipanggil orang tua Yusuf. Oh, enggak lah, Pak. Aman lah. Rupanya nggak keprin sama Bu Intan. Kayaknya mau rehab lagi kita. Kayaknya iya, kayaknya. Iya, uji coba dulu. Kalau kalian nggak berubah ya rehab lagi. Hah? Ngapain? Pergi hiking. Ini siapa yang matahin ini, Pi? Nggak serius, siapa ini? Makanya Bu El dulu nggak mau kasih apa keran yang bagus di WC itu. Kalian katanya tangan kalian bikin hancur.
Yang nulis kelompok tulisannya paling bagus ya, daripada di kelompoknya. Jangan suruh si Janu, jangan suruh nulis, jangan. Tulisannya parah. Sama aja. Karena capek, karena baca sekali. Lebih bagus dari ini. Bisa sama kayak buku. B1. Jenderal Wito ini siapa nih, Pi? Hah? Ketua Pemuda? Pemuda di mana? Udah 2 kali Bapak lihat di truk kemarin di Gunung Medan. Iya. Ini temannya Rapi kata Pak. Oh ya, coba-coba cari Rapi, bantu Adnannya Rapi. Ada di buku itu Rapi, baca-baca. Integrasi sosial. Bantu Fajrinya Yusuf, apa mau dibantu? Buka bukunya Beb, bantu Fajrinya Beb. Ini dulu. Sebenarnya Bapak mau scan barcode itu yang di buku itu, tapi kalian lupa, pasti banyak nggak bawa HP kan? Bapak lupa juga kasih tahu pagi tadi. Andre, bantu si Rezanya Andre. Wah. Terhadap integrasi. Ada ketemu di buku Pak apa? W? Ada Pak. Bagus. Di halaman 154. Oh, 154. Oke.
Kalau capek Adnan kasih yang lain. Iya Pak. Nah. Sampai sini Pak. Nah. Adnan tulisannya bagus Pak. Bisa dibaca ya. Iya Pak. Tulisan alur bagus Pak. Dua 20 menit lagi, cepat ya. Ayo Habib, bantu temannya Habib. Ah ya, bantu Ronald. Capek si Pak Adnannya. Waktu Bapak bikin video di kelas sana, siapa yang ikut? Tegar. Tegar, siapa lagi? Andre. Oh, waktu itu dapat apa ya? Dapat snack ya? Hah? Masih bungkus. Misalnya kelompok 1 tantangannya itu misalnya ekonomi, sosial, ada dibikin seperti itu Pak Jri? Ada bikin seperti itu? Sosial, ekonomi, ada? Nah. Seharusnya duduknya kayak gini ya, baru dapat kipas semua ya. Yang itu udah baik kipasnya Janu belum? Dah. Nanti kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok berapa nih Uca? 1. Nah, siapa yang apa presentasinya nanti suara paling bagus? Oh, Adnan. Sendiri. Oh enggak. Dia kan ngomong bersama-sama aja. Nanti gantian nggak apa-apa. Marah hatukmu padamu Zaki? Marah hatuk? Enggak, bilang jangan dalam. Oh. Tidak. 2. Marah dikit nggak ngaruh ya.
Woi, bantu teman. Nggak ada ngantuk-ngantuk. Ada yang ragu boleh tanya Bapak. Aman semua? Untuk buku ini babnya sedikit sekali, cuma satu tahun cuma 4 bab. Hah? Ya, bisa 4 bulan ini. (15 menit lagi ya. Si Rizky udah hadir, si Rizky masih jaga orang tuanya di tempat dokter ini. Baru pulang, udah diimpus. Hah? Apa? Mata siapa? Tapi bapaknya sakit. Oh. Itu Bu Intan itu DJ dia. Capek dah. Iya.
Udah selesai kelompok duit? Dikit lagi. Bib, mana bajumu, Bib? Baju inimu mana? Terus Pak, basah. Basah. Tegar, mana bajumu, Tegar? Oh, alah. Semua bongkar. Masuk sana. WR-mu banyak, Pi, 2 buah. Ganti stiker. Oh. Kirain 2 WR-mu kan. Bosan ini lagi kan. Ada di buku semua kan? Nah, Lengkap kali loh Pak. kalau dibolak-balik buku itu ada itu. Mana lebih baik buku ini atau buku yang biasa? Lebih baik ini. Sedikit. Iya. Sedikit isi. Nampaknya baru. Nampaknya baru. Ini semua Pak. Dulu apa di mana? Ya tergantung kalian aja, kalian. Ya semuanya lah bikin. Boleh ini masalah-masalahnya, gangguannya. Kelompok 1 udah belum? Kelompok 2? Di kelompok ini yang terakhir kayaknya. Hah? Iya, tahu Bapak itu. Nanti disuruh temannya kamu aja sendiri baca, nggak bisa. Rapi, gak ada ketawa-ketawa rapi. Kamu menularkan ketawamu pada orang lain. Oke, 10 menit lagi. Yang belum selesai, cepat-cepat kerjakan.
Dampak korupsi. Gaya boleh lah. Oh belum. Banyak lagi Ronald? Dikit lagi. Kelompok Yusuf banyak lagi Yusuf. Dikit lagi. Irsad, nggak boleh ngalah-ngalah Irsad. Capek kali. Ada kalian makan habis Jumat tadi? Ada? Kelompok yang udah selesai tunggu dulu ya. Kelompok si Yusuf belum sama Dwi. Dibandingkan nasional. Bikin kesimpulannya ya. Yang kelompok satu ada bikin kesimpulan hasil diskusi kalian. Ada bikin? Ada Ronald? Ada. Ada bikin kesimpulannya Reza? Dibikin kesimpulannya apa hasil diskusi kelompok kalian itu? Jadi jelas apa tujuannya itu. Pancasila. Nggak ada acara lagi. Cup. Mana lagi? Jauh kali. Sanggup motor kalian tuh?
Nanti nge-gym di jalan nggak? Suzuki ya. Nanti dia nggak sanggup. Suruh si Habib lagi, Habib. Tolongin, Beb. Halaman 57. Enggak bukunya. Aman, Bi. Aman. Boleh. Tunggu ya Ronald. Kelompok Yusuf belum ini. Agar integrasi pembangunan agar integrasi bangsa tetap terjaga Dah. Udah, Pak. Oke, udah selesai semua. Oke, ice breaking dulu, maju kelompok satu-satu, main Pancasila satu kata. Si Tegar udah biasa itu. Ayo kelompok Tegar dulu, Tegar. Kelompok Yusuf dulu. Silakan. Maju ke depan. Cepatlah, majulah ke depan. Pancasila-nya cuma satu kata. Pancasila. Satu, ketuhanan yang sampai benar ya. Jadi kita melihat kekompakan kelompok mana yang lebih kompak. Oke, berdiri tegak.
Dua. Oke, siapa yang mulai? Janu. Ini Pancasila. Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat. Terganggu konsentrasi gara-gara. Nah, ulang lagi Janu. Ini apa Mas? Ya, dari awal lah. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kerakyatan. Aduh, hilang fokus ya. Ulang lagi dari Yusuf lagi mulainya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh Bagus Pak, benar. Lanjut. hikmat. Nah, dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagus. Oke, tepuk tangan. Ayo. Ayo kelompok Rona lagi. Oke, dimulai dengan Rapli. Pancasila. Satu. Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh Oleh hikmat. Belum. Oke, dimulai dari Basra. satu, Pancasila. Satu, Ulang lagi Basra. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. empat, kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan Oke, dari Ronald mulai lagi. satu. ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya. Berarti si Ronaldnya yang masalah ya. Oke, kelompoknya si Tegar. apa toh? Dari mana mulai duluan Anda? Dari siapa? Oh, dari Lembang. Gas Lembang. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Satu kata. Oke, mulai dari Tegar. Pancasila. Oh. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang Adil. dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat, yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima, keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Oke. Padahal udah bagus tadi kan? Nah, Irsad bikin kacau. Oke, silakan hasil presentasinya. Kelompok siapa mulai dulu? Kelompok satu mana? Sini. Oke, silakan. Berdiri aja satu. Jadi dengarkan baik-baik ya, yang lain hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Yaitu yaitu tantangan. tantangan dalam menguatkan bangsa Indonesia. Sebutkan cuman. Tantangan sosial, kurangnya rasa toleransi dan empati sosial, meningkatnya toleransi intoleransi antar kelompok, suku agama atau golongan bisa mengancam persatuan bangsa. 2. Ketimpangan sosial dan kemiskinan, perbedaan kesejahteraan antar daerah, Kacau Ronald. Pancasila nggak apa. dan potensi konflik. 3. Disintegrasi keluarga dan degradasi moral. Nilai-nilai kekeluargaan dan Suara dengarkan siapa Adnan? mulai berkurangnya akibat pengaruh gaya hidup individualistis. 2. Tantangan politik dan hukum. 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Masih maraknya praktik korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Rendahnya literasi politik warga. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya partisipasi aktif dan kritis dalam demokrasi. 3. Polarisasi politik. Perbedaan pandangan politik sering memecah belah masyarakat, terutama di masa pemilu. Selanjutnya dibacakan oleh Ronald. Si Ronald nggak hafal Pancasila ya. Tantangan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar wilayah, perbedaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, pengangguran dan daya saing rendah, sumber daya manusia yang belum siap menghadapi era industri 4.0 dan ekonomi digital, dan tergantungan pada sumber daya alam. Kurangnya diversifikasi ekonomi membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Tantangan budaya, lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Generasi muda banyak terpengaruh budaya luar tanpa penyaringan nilai. Kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal, bahasa daerah, kesenjangan tradisional dan adat istiadat yang mulai ditinggalkan. Perpecahan identitas lokal dan nasional, identitas kedaerahan kadang lebih menonjol daripada semangat kebangsaan. Tantangan teknologi dan informasi, penyebaran hoax dan disinformasi. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa. Kesenjangan digital, akses internet yang belum merata membuat sebagian masyarakat tertinggal. Penyalahgunaan teknologi, cyberbullying, kejahatan cyber, dan penyalahgunaan data menjadi masalah baru. Upaya menghadapi tantangan dalam menguatkan bangsa Indonesia memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila, meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah, menegakkan hukum dengan tegas dan adil, melestarikan budaya nasional dan daerah, mengembangkan literasi digital dan media, menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas kebangsaan. Oke, bagus sekali kelompok 1 ya. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 bagus sekali itu. Siapa kelompok 2? Oke, silakan Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2
hasil diskusi dari kami tentang hambatan dalam upaya mewujudkan integrasi. Rapi, jangan ketawa Rapi. Yang pertama, keberagaman sosial dan budaya. Indonesia memiliki ribuan suku, bahasa, daerah, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Hambatannya, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, dan sikap etnosentrisme, merasa suku atau budaya yang paling benar. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan yang tidak merata antar wilayah barat dan timur Indonesia menimbulkan rasa ketidakadilan. Hambatannya, masyarakat di daerah tertinggal bisa merasa dianatirikan. Munculnya sikap apatis atau bahkan separatis. Yang ketiga, kurangnya rasa nasionalisme. Masuk budaya asing dan pengaruh globalisasi seringkali menurunkan rasa cinta tanah air. Hambatannya, generasi muda lebih bangga terhadap budaya luar daripada budaya bangsa sendiri. Yang keempat, konflik sosial dan politik. Perbedaan kepentingan politik, agama, atau etnis sering memicu konflik horizontal. Hambatannya, menurunnya kepercayaan antar warga dan terhadap pemerintah, sehingga persatuan menjadi rapuh. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Masih adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Hambatannya, rasa keadilan yang tidak terpenuhi menghambat semangat persatuan. Yang keenam, pengaruh globalisasi dan media sosial. Informasi yang tidak terkendali, hoax, ujaran kebencian, provokasi mulai menyebar. Hambatannya dapat memecah belah masyarakat dan memperkuat polarisasi sosial. Yang terakhir, kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai gotong royong, toleransi, dengan keadilan mulai luntur dalam kehidupan sehari-hari. Hambatannya mengurangi rasa kebersamaan dan memperlemah ikatan bangsa. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan adanya penguatan pendidikan karakter dan Pancasila, lalu pemerataan pembangunan, penegakan hukum adil, serta berpartisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan toleransi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Tegar, kelompok 2, kelompok 3 siapa baca? Oke, Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari kelompok 3. Mempresentasikan hasil kelompok 3. Gangguan terhadap integrasi. Gangguan terhadap integrasi bangsa Indonesia.
Integrasi bangsa berarti proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Suku, agama, ras, bahasa, adat, istiadat, dan kepentingan menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Namun dalam praktiknya, upaya mewujudkan integrasi bangsa Indonesia sering menghadapi berbagai gangguan dan hambatan. Berikut adalah beberapa gangguan terhadap integrasi bangsa Indonesia. 1. Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap suku atau budaya sendiri paling baik dibandingkan suku atau budaya lain. Akibatnya muncul perasaan superioritas dan merendahkan kelompok lain sehingga menghambat persatuan. Contoh, konflik sosial karena sering merendahkan adat atau bahasa daerah tertentu. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan pengangguran antar daerah menimbulkan kecemburuan sosial. Wilayah yang merasa tinggal dapat kehilangan rasa nasionalisme terhadap pemerintah pusat. Contoh, daerah terpencil merasa tidak diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur dan pendidikan. 3. Konflik sara dalam kurung suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan sara bisa menjadi sumber perpecahan dan kekerasan jika tidak dikelola dengan baik. Konflik sara dapat mengancam stabilitas nasional. Contoh, kerusuhan bernuansa agama atau ras di beberapa daerah di Indonesia. 4. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kurung KKN. KKN menimbulkan ketidakadilan di ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini mengurangi rasa persatuan karena rakyat merasa tidak diperlakukan sama. 5. Separatisme. Gerakan separatis ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini merupakan ancaman langsung terhadap keutuhan bangsa. Contoh, gerakan separatis di Papua dan masa lalu di Aceh atau Maluku. 6. Pengaruh globalisasi dan media sosial. Globalisasi membawa nilai-nilai asing yang bisa menggeser nilai-nilai kebangsaan. Informasi hoak dan ujaran kebencian di media sosial dapat memicu kepecahan. 7. Menurunnya rasa nasionalisme. Generasi muda cenderung lebih bangga dengan budaya luar dibandingkan budaya nasional. Hal ini menyebabkan melemahnya identitas dan semangat kebangsaan. 8. Kurangnya toleransi dan gotong royong. Semangat kebersamaan yang mulai luntur menyebabkan disintegrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan, gangguan terhadap integrasi bangsa Indonesia bersumber dari perbedaan yang tidak dikelola dengan baik, ketimpangan sosial, dan melemahnya nilai persatuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai Pancasila, toleransi, dan pemerataan pembangunan agar integrasi bangsa tetap terjaga. Baiklah, hanya ini saja yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Tadi kami awali dengan salam, sekarang kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah diskusi tadi, Bapak dapat kesimpulan dari tantangan, hambatan, gangguan. Paling banyak itu
Etnosentrisme. Apa etnosentrisme kalian bikin itu tadi? Menganggap budayanya lebih hebat daripada dan satu lagi KKN. Apa itu KKN? Jadi itulah yang menghambat persatuan kita. Jadi kesenjangan ekonomi ya juga tadi ya. Dari itu kelompok satu Bapak nampak tadi banyak dia bilang upayanya apa menegakkan hukum dengan tegas dan adil. Ini masih jauh ya. Kadang adil kali, kadang enggak tegas. Jadi itulah Indonesia. Kalau kelompok dua tadi apa kesimpulannya Bapak dengar tadi? Pemerataan pembangunan. Jadi kalau pembangunan itu kalau rata barulah bagus. Di Jakarta dibikin jalan tol, di Sungkai dibikin jalan di Padang Lawe bikin jalan tol, itu bagus itu. Jadi dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah masuk ke kepala kalian semua? Jadi pentingnya menyadari apa itu gangguan bagi persatuan kita, apa itu hambatan bagi persatuan kita, apa itu tantangan bagi persatuan kita. Oke, silakan kembali duduknya masing-masing. Disusun lagi bangkunya bagus-bagus. Dikumpul tugasnya kelompok tadi, dikumpul ke depan. Hasil diskusi. Ya. Mana kelompoknya niat Nan? Dikumpul hasil diskusi tadi. Satu, Pak. Nggak mau belok, enggak? Nggak usah. Buka lah, nggak usah dibuka. Ini dia. Satu kelompok lagi mana? Andre. Andre, mana dia Andre? Dari tadi yang Pancasila kelompok siapa yang menang sebenarnya? Jadi sama banyak salahnya. Yang kelompok Yusuf baru maju tadi banyak juga salahnya. Ya. Tapi yang bagus tuh kelompoknya si Irsat tadi, tapi hampir saja, tapi salah terakhir. Oke, sampailah kita di penghujung jam. Jadi kita udah sore juga. Itu kita syukur dulu ketua. Siap, Kak. Belum mengakhiri pembelajaran pada sore ini, akhirnya bersyukur. Syukur mulai. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam, selamat sore. Oke, Ocha. Pencet Ocha. Operator di belakang.